Aduh. Mau tanya ya, tanya yang umum-umum saja. Nah, ya udah yang umum, coba carikan perintah Yesus ke gereja. Nggak ada tertulis. Nggak ada. Bahkan untuk mengikuti. Lalu ngapain ke gereja kalau nggak ada perintahnya? Hah? Karena pada hari pertama kebangkitan Yesus, murid-muridnya berkumpul. Hari pertama minggu itu, Yesusnya, murid-muridnya berkumpul dan memecah-mecahkan roti dan mereka Nggak nyambung. Kalau nggak ada nggak usah diada-adain. Apa macam apa? Iya. Kalau nggak ada nggak usah diada-adain. Apa? Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya di atas batu karang akan mendirikan gerejaku. Nggak ada bangunannya di situ. Batu karang doang. Ya, tapi kan Yesus pernah berkata seperti itu. Ya udah, nggak usah ke gereja. Ngapain ke gereja kalau nggak ada perintahnya? Nggak apa-apa. Kalau nggak begitu, karena Yesus juga pernah berkata, di mana Anda berkumpul 1-2 orang, aku akan ada di antara kamu. Iya. Kayak gitu. Di rumah saja berdoa juga tidak apa-apa, karena gereja itu sesungguhnya ada di dalam diri kita, Pak Ustadz. Apa artinya gereja menurut Pak Ustadz? Gereja, tempat berkumpul. Iya, makanya. Iya, kayak mall, halte bis sama. Yesus pernah berkata, kalau mau berdoa bisa tuh disebut gereja tuh, halte bis kan, mall tuh tempat berkumpul tuh, ya. Masa tempat berkumpul untuk berdoa, masa tempat untuk belanja, kan beda dong. Beda kan itu Pak Ustadz. Jadi Yesus pernah berkata, cara berdoa yang baik itu masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan omonglah sama Tuhanmu yang tidak kelihatan. Itu ajarannya. Aduh. Tapi nggak ada perintah secara tekstual gitu ya. Yesus pernah perintah doa yang baik itu masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang tersembunyi, yang tidak engkau kelihatan, yang engkau tidak lihat. Gitu. Aduh. Gimana teman-teman? Kalaunya kagak ada itu kagak usah dipaksa diada-adakan, itu nggak usah gitu. Saya mengakui itu bahwa ada di kata-kata lain Yesus berkata, di mana kamu berkumpul 1-2 orang, maka di situ aku akan hadir di tengah-tengah kamu. Maka gereja itu ada di mana saja. Kalau kita mau berkumpul, mau berdoa, mau ucap syukur, di situ juga berdoa. Artinya di mana saja kita berdoa diterima Tuhan itu. Ya udah, kita gantian nanya biar interaktif gitu. Oke, jadi kalau menurut ajaran Abang Ustadz, kenapa apakah ada perintahnya Nabi Muhammad mendirikan masjid? Yang mendirikan masjid pertama kali ya Nabi Muhammad, Bang. Masjid Nabawi namanya, itu yang didirikan. Masjid Nabawi itu dirian Nabi Muhammad itu. Adakah perintahnya di dalam Al-Quran bahwa mendirikan ini? Oh, perintah dalam Al-Quran mendirikan masjid gitu. Kalau memakmurkan masjid ada ya perintahnya kayak gitu. Nah, yang dimaksud tidak ada kan? Yang dimaksud memakmurkan itu sudah berdiri, harus ada bangunannya. Jadi diperintahkan untuk harus sholat di masjid. Iya, ada. Ada di dalam Al-Quran. Ada. Di mana? Jadi oke. Minta data. Oke. Oke. Habis itu, adakah di dalam Al-Quran memerintahkan doa 5 waktu, 4 waktu, 2 waktu, sholat, macam itu, zuhur, apa segala macam itu? Ada. Baik, ya. Jadi, aduh batuk. Jadi kalau untuk masalah Al-Quran secara tertulis tekstual, sholatlah 5 waktu. Bukan kayak gitu.
Tidak Tapi ada. kalau penjabarannya semuanya ada. Subuh, habis itu zuhur, asar ada itu. Kayak gitu. Ada tertulis di dalam Al-Quran perintah sholat 5 waktu. Hmm. Aduh, Kalau tidak ada bilang aja tidak ada. Tidak ada secara ada semuanya. tidak ada secara eksplisit, tapi kami mengikuti perintah Nabi Muhammad. Itu saya sudah terima karena itu ajaran abang kan gitu. Nih, ya, sholat 5 waktu dalam Quran, Bang ya. Boleh. Hmm. Hmm. Nih ya, kita akan cek satu persatu ya. Bukan di hadis kan, Bang? Bukan Quran nih, Quran surah Al-Baqarah tuh ya. Oke, silakan. Oke ya. Jadi di sini kita kaji nih ya. Ada di dalam Quran surah Al-Baqarah, Quran surah An-Nur ya, ayat 58. Nih disebut langsung nama sholat Isya ya, dan sholat fajar subuh. Allah berfirman, nih, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu minta izin kepada kamu 3 kali, yaitu sholat subuh ketika kamu meninggalkan pakaian luarmu, di tengah hari setelah sholat Isya. Tuh, ada Bang semua tuh ya. Oke. Ayo. Oke, saya terima. Saya tanya, nggak apa-apa, bukan saya nggak terima itu. Saya kan nggak tahu, makanya saya tanya sama Ustaz. Dan saya mau tanya, apakah perintah sholat 5 waktu itu, sholat subuh, sholat pagi, sholat apa itu ada perintahnya? Contohnya kita doa pagi harus ucapkan ini. Apakah semuanya perintah secara jelas di dalam Al-Quran? Kalaunya untuk tata cara sholatnya, Al-Quran itu gini Bang ya. Al-Quran itu adalah kitab hukum, kitab undang-undang lah, anggap kayak gitu ya. Undang-undang hukum untuk mengatur bagaimana cara prakteknya itu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kayak itu. Contoh ya, ada perintah turun, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Gak ada di Al-Quran angkat takbir, gak ada tuh. Nggak ada. Habis itu ruku, sujud, habis itu duduk tahiyat, nggak. Telunjuknya kayak gini, nggak ada. Tapi Nabi Muhammad yang mencontohkan bagaimana cara sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Kan kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad ruku, takbir, semuanya tercatat dalam hadis gitu. Kalau maksud daripada tujuan daripada tunjuk tangan begini ini maksudnya apa? Mengakui bahwa Tuhan itu esa gitu. Ya. Siap Pak Ustaz. Gitu. Udah. Boleh boleh saya tanya balik? Tahu si Gondrong tadi lucu. Saya nonton sampai habis. Saya tanya nggak. Oke, silakan Pak Ustaz. Kenapa dengan si gondrong tadi? Lucu. Agak lucu sih, agak enak diskusinya. Oke. Bang. Ya, Bang. Begini. Di 2 Efesus 15 ya, Efesus 2:15. Di situ Paulus mengatakan bahwa Yesus telah membatalkan Taurat. Di manakah ucapan Yesus membatalkan Taurat? Tidak ada, Bang. Secara eksplisit tertulis dari ajaran Yesus itu Yesus datang untuk mengenapi dan Nih, kita baca dulu Bang ya. Efesus. Paulus ini main tuduh-tuduh aja ke Yesus dia. Efesus ya. Nih ya. Efesus berapa? Efesus 2 nomor 15. Nomor 15. Oke, mari kita baca. Ini sudah ada nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat
Hmm. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat, Bang? Dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini kejam kali Paulus ini memfitnah Yesus ini, membatalkan hukum Taurat. Oke, silakan Bang Ustaz. Oke, Ah, itu di mana ucapan Yesus? Betul nggak kata Paulus ini? Kalau kita mau berpikir secara lurus saja bahwa itu kontradiksi sama Yesus berkata bahwa tidak ada apa? Dia datang untuk mengenapi, bukan meniadakan hukum Taurat. Nah itu tahu. Jadi Paulus ini apa? Anda percaya nggak? Karena gini, kita lihat pada kenyataannya sekarang dulu hukum Taurat yang contohnya pengampunan dosa itu harus pakai anak domba. Sekarang kan tidak dijalankan lagi. Atau mata ganti mata, kan tidak lagi seperti itu. Ya iya. Ganti mata, nyawa Iya. ganti nyawa. Apakah masih bisa dilakukan sekarang? Tidak lagi. Lah, gini kalau untuk masalah itu ya kisos bisa kalau diterapkan kalau mau. Nggak boleh. Kalau begitu Yesus sudah menerapkan, mengajarkan hukum utama itu cinta kasih. Jadi Lah. Gini Bang, lalu bagaimana dengan yang dikatakan oleh Paulus ini? Apa? Katanya Yesus membatalkan Taurat. dengan matinya, Iya, ya dengan matinya, dengan matinya ia membatalkan Taurat. ya karena itu makanya orang Kristen minta maaf Pak Ustadz sampai sekarang tidak ada lagi pengorbanan untuk domba untuk pengampunan dosa, tidak ada lagi mata ganti mata, tidak ada lagi. Ya kan? Masalah gini Bang ya, seharusnya ada pengesahan dari Yesus seperti itu. Ada verifikasi. Ini artinya apa? Tuduhan kepada Yesus oleh Paulus yang Abang tidak ada konfirmasi atau verifikasi dari Yesus sendiri gitu. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang orang tidak apalagi tidak berdoa pada hari Jumat hari Sabat lagi. Orang berdoa pada hari Minggu. Artinya dengan matinya Yesus di kayu salib ada beberapa yang memang gugur, yang masih dijalankan orang Katolik itu hanya hukum moral. Ke-10 perintah Allah itu pun sudah dirangkumkan di dalam 2 hukum utama yang diajarkan Tuhan itu. Kalau gitu kenapa perpuluhan masih ada? Itu tidak paksakan, siapa yang mau taruh bahkan ada yang tidak taruh lagi. Kenapa masih ada perpuluhan? Kesadaran mau kasih, contohnya tadi Ustadz promosi, saya punya kesadaran saya mau kasih ya nggak apa-apa. Lah kalau perpuluhan itu kan kewajiban itu Nggak, dari hasil gaji kita. nggak ada. Iya kayak gitu Bang. Bagi orang Katolik nggak kasih seri. Kalau Katolik enggak, Abang Katolik ya? Iya kasih. Oh iya, kalau Katolik enggak sih, tahu saya. Kalau Katolik beda. Tapi kenapa kalau ini masih mengikuti perjanjian lama kan kayak gitu? Perjanjian lama sudah dibatalkan, masa masih ada perpuluhannya gitu? Saya heran gitu. Kalau masalah duit enggak hilang teman-teman. Kalau masalah duit hukumnya enggak hilang lah. Ya kan aneh ya. Bukan seperti itu Pak Ustadz, tapi terserah, namanya pendeta. Namanya pendeta, semua orang tidak sempurna. Pak Ustadz juga tidak sempurna. Manusia pasti punya salah. Tergantung kepada manusianya mau jalankan. Tapi kalau di Katolik, kalau perpuluhan itu terserah kau mau kasih 1.000, seberapa kesadaran lu mau kasih. Bukan harus dari gajimu harus potong 10%, bukan. Itu memang sudah tidak diperlakukan lagi. Ya kalaunya Katolik saya tahu Bang, bukan perpuluhan sistemnya, beda. Nah itu sudah berarti beda. Beda. Yang perpuluhan itu Protestan. Saya pikir Anda Protestan gitu. Saya Katolik. Oh, udah. Jadi saya tertarik ke Bang Ustadz tadi bahas yang apa di mana ya, Allah mengadili Mazmur 82 itu berapa Tuhan itu? Nah, ya. Saya nanya mau huruf besar huruf kecil alasannya. Enggak ngerti juga alasannya, malah huruf kapital huruf kecil. Heran saya.
seperti itu Bang Ustadz, seperti itu juga artinya Tuhan pernah mengingatkan bahwa di mana ya, di Keluaran berapa ya, janganlah menyembah ilah-ilah lain. Berarti janganlah menyembah Allah-Allah lain. Itu yang dimaksud, bahwa Allah itu, Allah yang dimaksud di situ bukan Allah ada berapa Allahnya, tetapi Allah lain. Allah lainnya artinya bukan pencipta langit dan bumi, ya kan? Bukan dimaksud di situ Pak Ustadz ada Allah, karena ada Allah yang benar dan Allah yang tidak benar gitu loh Pak Ustadz. Iya. Ya kan? Kira-kira seperti itu, hanya pendapat saya. Bukan berarti Allah ada tiga atau Waalaikumsalam. Ada apa nih, Ustaz? Ada apa? Teman-teman minta naikin abang, entah kenapa tuh di bawah. Minta naikin Bang Holong katanya. Ya udah, saya penuhi request teman-teman tuh ya. Nyari-nyari Abang Holong dari tadi. Iya, aku tadi lagi nongkrong di tempatnya Bunda Uniripa, lah banyak tapping Bang Holong ke Yusuf ya. Ada ditungguin tuh ya. Iya, ngapain? Gak tahu ya, aku juga sana lagi enak ini karena di situ ada temanya Kristen membantah akal gitu. Kristen nggak ngapain akal gitu loh. Gitu. Enak juga Bang. Bang. Ya lanjut Ustaz. Bang. Jawab jujur ini, teman-teman biar nggak ada ambigu. Ente udah mualaf atau belum? Mualaf Bang. Mualaf sudah ya teman-teman ya, diverifikasi beliau ya. Beliau udah masuk Islam gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala Bang Holong ya istiqomahkan Anda dalam iman Islam, amin ya rabbal alamin ya. Kayak gitu ya teman-teman. Udah diverifikasi beliau gitu. Nah, satu Ustaz ya. Tadi Ustaz mengatakan masalah perpuluhan Protestan kan gitu. Bang, Protestan nggak ada. Open cam dulu dong, Bang. Jangan dulu Ustaz, aduh. Jangan. Nggak apa-apa juga. Harus adil. Nanti saya dibilang nggak adil gitu loh, Bang. Iya. Pindah keluar dulu ya. Pindah keluar ya. Oke. Iya, banyak kan bertanya Bang Holong sudah mualaf atau belum, kayak ragu-ragu kayak gitu ya. Hari ini saya langsung tanya beliau, langsung saya verifikasi ya, beliau sudah masuk agama Islam gitu. Saya upload karena Pak Ustadz Yusuf setelah berhasil membina saudara saya ini sudah mualaf. Mudah-mudahan ada mualaf berikutnya. Yang ini yang perlu sadar itu kau Bang Gomez. Kau tepuk tangan buat orang yang perlu diobati itu kau. Saya bangga. Ustadz berhasil menarik satu orang masuk ke Islam, itu luar biasa. Itu makanya saya bangga, saya upload sama Pak Ustadz. Yang perlu diobati itu kau, aneh juga. Tuh coba lihat Bang Holong, dia udah apa? Udah menyembah Tuhan yang benar gitu. Saya masih sehat Pak Ustadz, masih sehat. Nah, di mana sehatnya kalaunya manusia menyembah manusia? Manusia, saya menyembah Tuhan. Siapa namanya? Pencipta langit dan Namanya Allah. Allah, bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Iya, bukan Allah itu. Nah, bukan. Bukan. Berarti Anda tidak menyembah Yesus. Saya menyembah Allah Bapa. Bukan menyembah Yesus. Yesus ini kita bahas siapa Yesus ini dulu, Pak Ustadz ini. Iya, saya tanya aja, Anda nyembah Yesus kagak gitu. Pelin-pelan kali. Saya sudah tahu arah pertanyaannya itu kemana, Pak Ustadz. Kan saya nggak mau basa-basi, no basa-basi gitu, kan kayak gitu. Atau mau terima atau tidak Pak Ustadz Yusuf, itulah dogma ajaran kami Katolik bahwa
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda dan 1 hakikat. Itu menurut dogma kami, ajaran kami. Jadi, terima atau tidak itu terserah Pak Ustadz Yusuf. Kacau, Pak. Bang. Julio Gomez. Tanggapin Bang. Capek saya dari Julio tadi. Gomez. Assalamualaikum. Shalom. Tadi Lek bilang, ya, tadi kan Yusuf Emi mengatakan, Lek bilang Tuhan itu Allah. Bang Gomez mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, Lord ya, bahasa Inggrisnya Lord ya. Oh, berarti Yesus itu Tuhan. Junjungan sebenarnya sama, itu sebagai gelar yang diberikan kepada Yesus. Jadi sebagai gelar junjungan, kalau bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Arabnya Rob. Atau saya nggak tahu. Bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Latinnya seperti apa, bahasa Tetunya ada berapa bahasa yang bisa diteruskan ke dalam. Kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak ngerti. Kalau bahasa Inggris saya ngerti bahwa Tuhan Yesus itu disebut Lord. Orang Inggris tidak pernah sebut Yesus itu God. Jadi harus Ini loh, aku mau pingin dikit ya. Bang Julio Gomez seorang Katolik kan? ya. Oke. Berarti tahu dong ngucapin iman rasuli? Bang, sudah lama jadi sudah lupa. Seorang Kristen bisa lupa iman rasuli? Saya tidak hafal, Bang. Oh, berarti gini aja. Ketika Bang Julio Gomez masuk jadi pengikut Yesus, apalagi di Katolik, bisa dibilang nggak abang itu Kristen benaran atau enggak karena abang nggak mengetahui iman rasuli? Saya enggak begitu. Karena gini loh Bang, yang saya ketahui ya, ketika kita menjadi orang Katolik kita harus bisa ngucapin iman rasuli loh Bang, betul nggak? Iman Rasul itu saya nggak hafal sih. Nggak apa lah, oke. Gini Bang ya, kita pelan-pelan Bang ya, kita Daripada pelan-pelan. saya bilang hafal, ternyata saya nggak hafal, kan menipu diri Ya sendiri. betul. Lebih baik jujur ya betul. Memang kalau orang Kristen itu harus jujur. Apa isi kitabnya itu ya? Ini Bang, ketika kita menjadi orang Kristen, apalagi itu Katolik ya, maaf, kita harus bisa ngucapin namanya iman rasuli. Baru diakui, betul nggak? Betul. Di iman rasuli Bang, itu jelas dikatakan, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya kan? Pencipta langit dan bumi. Ya, ada itu Dan akan doanya. Yesus Kristus. Dan akan Yesus Kristus. Ya, betul Bang. Tunggu dulu Bang. Di dalam misa orang Katolik selalu doa, tapi saya nggak hafal. Maaf, saya memang saya nggak hafal. Oke. Dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Ya. Putranya yang tunggal. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Lanjut dulu Oke, Bang, betul tolong ya. ya. Saya mau ambil air minum sebentar ya. Ya, aku ambil alih Bang. Berarti putranya yang tunggal, berarti itu anaknya Bang. Ya, karena dilahir dari Roh Kudus. Dan kita membenarkan Allah Bapa itu adalah Sang Kuasa, Sang Cipta, betul? Betul. Berarti Yesus diturunkan ke bumi oleh Allah untuk meluruskan semua ajaran nubuat-nubuat daripada Allah tadi. Yesus itulah yang menjadi contoh, jadi jalan untuk umat Kristen, betul? Betul. Berarti Yesus itu disuruh ataupun jadi utusan, betul? Betul, karena Yesus sendiri mengaku saya diutuskan. Loh, kenapa kita bilang jadi Tuhan sedangkan Tuhan itu adalah Allah Bapa? Berarti Yesus itu adalah utusan, betul nggak? Loh, ya udah benar Abang. Jangan dibilang Yesus jadi Tuhan. Abang ini ada aja. Tuhan itu dalam yang kita masalahkan hanya di dalam Indonesia. Di luar negeri orang nggak pernah masalahkan. Di bahasa Inggris orang sebut Yesus Lord. Nggak pernah orang sebut Yesus God. Yang kita permasalahkan itu hanya di Indonesia. Kenapa Lord itu diterjemahkan jadi Tuhan? Itu masalahnya. Aduh, aku lagi sakitan pula ini Bang ya. Nggak enak juga bahas seperti ini. Gini loh Bang.
Tadi kan di iman Rasul kan dikatakan bang, aku percaya akan Allah Bapa. Pakai akal bang ya, pakai akal ya. Nah, yang maha kuasa sang pencipta, betul. Dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal. Yang lahir Ya kan? Maria. Yang dikandung daripada Roh Kudus, dari Roh Kudus. Ya, dari Roh Kudus. Dilahirkan oleh perawan Maria. Hmm. Ah, oke. Dia itu dilahirkan oleh perawan Maria, dikandung dari Roh Kudus, putra tunggal, putra anaknya yang tunggal, berarti anak Allah. Nah, ketika kita mengatakan siapa sang pencipta, sang kuasa, yaitu Allah Bapa. Allah Bapa. Allah Bapa, betul banget. Berarti Yesus itu hanya meluruskan semua segala sesuatu, nubuat-nubuat ataupun segala sesuatu perintah dari Allah, betul? Betul. Berarti yang kalau kita ngambil dari iman Rasuli ini, Yesus itu adalah suruhan dari Allah. Betul. Betul, berarti dia utusan bang, jangan katakan Tuhan dong.